Halo, selamat datang kembali di channel ini bareng gua Faisal Permana. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Film John Wick chapter 4 rilis di tanggal 21 Maret 2023 kemarin. Kebetulan Keanu Reeves itu adalah idola gua, tapi di sini gua nggak akan bahas tentang review film atau alur cerita film John Wick chapter 4. Namun gue mau bahas kisah hidup sang pemeran John Wick-nya nih di dunia nyata, yaitu kisah hidup Keanu Reeves. Jadi langsung aja masuk ke listnya. Kisah Keanu Reeves ditinggal ayahnya. Keanu Reeves dilahirkan di Beirut, Lebanon pada tanggal 2 September 1964. Ayahnya Samuel Nolan Reeves Jr. adalah seorang geologis Amerika yang bekerja di Lebanon pada saat itu. Namun saat Keanu masih berusia 3 tahun, ayahnya meninggalkan keluarganya dan Keanu tumbuh besar tanpa ayah. Kehilangan ayahnya sangat berdampak pada hidup Keanu dan ia mengalami masa-masa sulit pada masa kecilnya. Meskipun demikian, Keanu berhasil menemukan jalannya sebagai seorang aktor dan telah menjadi salah satu bintang terkenal di Hollywood. Lalu ada kisah Keanu Reeves dan 3 ayah tirinya. Setelah ditinggalkan oleh ayah biologisnya, yaitu Samuel Nolan Reeves Jr., di usia Keanu yang masih sangat kecil, yaitu 3 tahun, ibunya Patricia Taylor kemudian menikah dengan 3 pria yang menjadi ayah tiri Keanu Reeves selama masa kecilnya. Nah, ayah tiri pertama Keanu Reeves adalah Paul Aaron, yaitu seorang sutradara televisi, namun pernikahan ini hanya bertahan selama 1 tahun dan kemudian bercerai. Paul Aaron meninggal dunia pada tahun 1976 setelah terlibat dalam kecelakaan mobil. Ayah tiri kedua Keanu Reeves adalah Robert Miller, seorang pengusaha. Pernikahan ini juga bertahan selama 4 tahun dan kemudian bercerai. Namun Robert Miller tetap dekat dengan Keanu Reeves dan bahkan memberinya uang untuk membeli gitar pertamanya. Robert Miller juga meninggal dunia pada tahun 2004 akibat kanker. Ayah tiri ketiga Keanu Reeves adalah Jack Bond, yaitu seorang pemain bola basket, dan pernikahan dengan ibunya ini bertahan selama 5 tahun dan kemudian juga bercerai. Jack Bond menghadapi masalah hukum dan dipenjara selama beberapa tahun, namun Keanu Reeves tetap menjalin hubungan dengan Jack Bond dan bahkan membantunya ketika Bond mengalami masalah keuangan. Kisah Keanu Reeves disleksia. Keanu Reeves memiliki disleksia atau sebuah gangguan dalam membaca dan menulis. Disleksia membuat seseorang mengalami kesulitan dalam memproses kata-kata tertulis dengan cepat dan efisien. Keanu mengalami disleksia sejak kecil dan hal ini mempengaruhi pendidikannya. Meskipun demikian, Keanu berhasil mengatasi kesulitan tersebut dan belajar untuk membaca dan menulis dengan baik. Dan Keanu telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang juga mengalami disleksia atau kesulitan belajar lainnya. Dan ia telah menjadi juru kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang disleksia dan membantu anak-anak yang mengalaminya. Kisah Keanu Reeves gagal menjadi pemain hoki. Keanu Reeves memiliki impian untuk menjadi pemain hoki profesional sejak kecil, namun impian tersebut hancur setelah ia mengalami kecelakaan serius saat bermain hoki di usia muda. Kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan pada tulang belakangnya dan membuatnya harus berhenti bermain hoki. Meskipun impian tersebut hancur, Keanu tetap memiliki semangat dan tekad untuk mencapai kesuksesan dalam bidang lain. Kisah Keanu Reeves dan River Phoenix. Keanu Reeves dan River Phoenix adalah 2 aktor muda yang bersahabat dekat. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1986 di lokasi syuting film I Love You to Death. Sejak saat itu, mereka menjalin persahabatan yang erat dan sering terlihat bersama di berbagai acara. Keanu dan River bahkan tinggal bersama di apartemen Los Angeles selama beberapa waktu. Namun pada 31 Oktober 1993,
River Phoenix meninggal dunia karena overdosis obat-obatan di depan klub malam Hollywood. Keanu sangat terpukul oleh kematian sahabatnya tersebut dan merasa kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Meskipun begitu, Keanu terus mengenang River dengan baik dan bahkan mengatakan bahwa ia masih merasa terhubung dengannya secara spiritual. Kehilangan River Phoenix menjadi salah satu tragedi dalam hidup Keanu Reeves, namun dia berhasil bangkit dan terus menginspirasi orang lain dengan karyanya sebagai aktor. Kisah kerendahan hati Keanu Reeves. Keanu Reeves dikenal sebagai salah satu selebriti yang sangat rendah hati. Meskipun telah mencapai kesuksesan besar dalam karirnya, ia tetap bersikap sederhana dan memilih untuk hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Berikut adalah beberapa kisah tentang kerendahan hati Keanu Reeves. Yang pertama, menolong dua asisten kostum yang sedang kesulitan finansial. Ketika Keanu Reeves sedang syuting film The Lake House, ia mendengar percakapan dua asisten kostum di belakangnya yang sedang membicarakan masalah finansial. Salah satu dari mereka bahkan menangis karena ia akan kehilangan rumahnya jika tidak segera membayar hutang. Mendengar hal itu, Keanu langsung memberikan uang senilai $20.000 kepada mereka untuk membantu menyelesaikan masalah finansial tersebut. Yang kedua, berdonasi untuk amal. Keanu Reeves dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan sering kali menyumbangkan sebagian besar penghasilannya untuk amal. Salah satu donasinya yang paling terkenal adalah ketika ia menyumbangkan $75 juta dari penghasilannya di film The Matrix untuk amal. Cerita ketiga yaitu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Keanu Reeves tidak suka hidup dalam kemewahan dan lebih memilih untuk tinggal di apartemen yang sederhana daripada rumah mewah. Ia juga sering terlihat bepergian dan menggunakan transportasi umum seperti kereta bawah tanah dan taksi. Yang keempat yaitu sikap ramahnya terhadap penggemar. Keanu Reeves sangat menghargai penggemarnya dan sering kali bersikap ramah terhadap mereka. Ia bahkan pernah membeli sepiring roti di sebuah toko roti dan menawarkan kopi kepada penggemar yang berbicara dengannya di depan toko tersebut. Kejadian ini terjadi di ulang tahun Keanu Reeves di tahun 2010. Dengan sikap rendah hatinya, Keanu Reeves menjadi sosok yang sangat dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus membuat seseorang menjadi sombong dan ia selalu mengutamakan kebaikan dan kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari video kali ini, gue Faisal Permana pamit dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Gua Faisal Permana pamit dan wassalam.